Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di awal video tadi kami telah menampilkan beberapa video yang menunjukkan aktivitas masyarakat atau warga sekitar. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan tentang video-video tersebut? Dan ya, yang terjadi sebenarnya adalah dalam beberapa video yang kami tampilkan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat sedang melakukan proses sosial yang dimana mereka saling berinteraksi, berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Semoga sesuai dengan yang teman-teman pikirkan ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan saya selaku kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Nah, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas di dalam materi kita hari ini, yaitu apa pengertian proses sosial dan interaksi sosial, kemudian apa tujuan dari proses sosial dan interaksi sosial, apa ciri-ciri proses dan interaksi sosial, apa syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian, apakah faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial? Dan yang terakhir yaitu, apa saja bentuk-bentuk proses sosial? Nah, adanya manusia yang saling berkaitan akan menimbulkan yang namanya proses sosial, yang mana proses sosial ini terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang kemudian disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah hubungan timbal balik antar bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antar warga masyarakat ataupun kelompok. Proses sosial terjadi bila ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan timbul proses sosial. Karena proses sosial ialah terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dan seluruh kehidupan sosial. Karena adanya interaksi sosial akan memungkinkan munculnya kehidupan bersama. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang merupakan tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan proses sosial dan interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh dari interaksi sosial secara langsung yaitu yang pertama dengan pertemuan tatap muka. Pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Yang kedua dengan diskusi kelompok. Diskusi yang dilakukan sekelompok orang secara langsung atau tatap muka. Yang ketiga dengan kegiatan sosial seperti pesta, pernikahan, atau acara lainnya yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Nah, kemudian dengan pertemuan komunitas. Pertemuan antara anggota komunitas yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sedangkan contoh dari interaksi sosial secara tidak langsung yaitu melalui yang pertama media sosial. Interaksi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya.
Yang kedua yaitu melalui email, mengirimkan email kepada orang lain untuk berkomunikasi atau berbagi informasi. Yang ketiga melalui pesan teks atau SMS, sama dengan email tadi, berkomunikasi atau berbagi informasi kepada orang lain. Meskipun interaksi sosial terjadi secara langsung maupun tidak langsung, interaksi sosial tetap memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan interaksi sosial diantaranya yaitu menjalin dan meningkatkan hubungan persahabatan, menjalin hubungan bisnis, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, menjalankan atau merundingkan sesuatu masalah yang timbul, beradaptasi dengan lingkungan, kebudayaan atau kebiasaan orang lain atau kelompok lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri proses sosial dan interaksi sosial. Berdasarkan pengertian interaksi sosial di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri interaksi sosial sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain. Nah, ini maksudnya interaksi sosial ini melibatkan minimal dua orang yang berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi sosial karena ini adalah dua komponen penting dalam interaksi sosial. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat timbal balik, positif, dan berkesinambungan. Interaksi sosial yang bersifat timbal balik, positif, dan berkesinambungan dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara individu-individu. Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Penyesuaian norma ini adalah proses di mana individu-individu ini menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial ini adalah cara-cara di mana individu-individu ini berinteraksi satu sama lainnya. Nah, yang kelima yaitu pola interaksi sosial yang baik harus berjalin berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektif, dan efisien. Ciri-ciri yang keenam yaitu penyesuaian diri pada kebenaran dan norma. Penyesuaian diri pada kebenaran dan norma ini adalah proses di mana individu-individu ini menyesuaikan diri dengan kebenaran dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, yang ketujuh, ciri-ciri yang terakhir nih, tidak memaksa secara mental dan fisik. Nah, ini adalah salah satu prinsip dasar dalam interaksi sosial yang sehat dan positif. Tidak memaksa secara mental dan fisik berarti tidak menggunakan kekuatan atau tekanan yang mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua adalah komunikasi sosial. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah suatu informasi. Lalu, apa sih pengertian dari interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial itu apa sih? Kontak sosial adalah pertemuan antara individu dengan individu.
individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang akan memungkinkan terjadinya suatu komunikasi. Kontak sosial juga dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, kontak sosial antara individu dengan individu atau orang perorangan. Misalkan, Yahya dan Nakib adalah kawan sekelas dan sering belajar bersama di rumah Nakib. Dalam kegiatan belajar bersama, terjadi suatu kontak sosial di antara mereka berdua, yaitu pada waktu membahas pelajaran yang mereka akan pelajari nantinya. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa Yahya dan Nakib yang sering belajar bersama di rumah telah melakukan yang namanya kontak sosial, yaitu dengan berdiskusi. Lalu yang kedua yaitu kontak sosial antara individu atau perorangan dengan kelompok atau sebaliknya. Contohnya yaitu pada saat pemuda-pemuda di suatu daerah membentuk suatu kelompok organisasi kepemudaan, setiap individu dalam kelompok tersebut selalu mengadakan kontak atau hubungan dengan organisasi pemuda tempat dia bergabung untuk menyampaikan beberapa hal atau gagasan yang dianggapnya penting, atau sebaliknya, menerima informasi-informasi yang penting dari organisasinya. Dan dari contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemuda-pemuda yang telah membentuk suatu kelompok organisasi ini telah melakukan kontak sosial, berbicara, dan berdiskusi. Lalu yang ketiga, kontak sosial antara kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya, ketika suatu organisasi MAN 3 Kebumen mengadakan suatu pertandingan sepak bola dengan OSIS MAN 2 Kebumen. Pertandingan itu dapat terlaksana apabila organisasi OSIS dari kedua belah pihak itu melakukan kontak untuk membicarakan pelaksanaan pertandingan yang dimaksud. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa MAN 3 Kebumen dan OSIS MAN 2 Kebumen telah mengadakan pertandingan sepak bola itu dengan berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi itulah terjadinya kontak sosial. Lalu selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi sosial. Arti penting dari komunikasi adalah seseorang yang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain. Tafsiran itu dapat berwujud seperti gerak-gerik badan, sikap, atau pembicaraan yang menunjukkan perasaan tentang apa yang disampaikan oleh orang itu. Orang yang menerima tafsiran perilaku orang lain tadi kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Contohnya, ketika seseorang mengacungkan jempol kanan kepada orang lain untuk menunjukkan kekaguman atau kehebatan terhadap orang yang diacungi jempol tersebut, orang yang diacungi jempol memberi reaksi, misalnya dengan senyuman yang menunjukkan reaksi senang terhadap acungan jempol tersebut. Bagaimana kalau orang yang diacungi jempol itu menggeleng-gelengkan kepalanya? Hal ini berarti reaksi yang dia berikan atas acungan jempol tadi bahwa dirinya bukan orang hebat atau tidak memiliki kelebihan, tetapi dia hanya orang biasa atau tidak suka dipuji-puji. Contoh yang kedua, ketika seseorang memberi hadiah ulang tahun kepada temannya, teman yang menerima hadiah tersebut memberi reaksi dengan perasaan yang senang terhadap orang yang memberi hadiah tersebut dengan cara senyum dan mengucapkan terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor yang mendasari interaksi sosial. Jadi yang pertama ada faktor internal. Adapun yang menjadi dorongan dari dalam diri seseorang untuk berinteraksi sosial meliputi hal-hal berikut, yaitu ada dorongan untuk meneruskan keturunan,
kemudian dorongan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian ada dorongan untuk mempertahankan kehidupan, serta dorongan untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal yang pertama yaitu ada faktor imitasi, yang dimana faktor imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan tetangga dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada yang kedua ada faktor sugesti, yang dimana faktor sugesti adalah rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Kemudian ada faktor identifikasi, yang dimana faktor identifikasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang individu untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain yang ditirunya. Proses identifikasi tidak hanya terjadi melalui serangkaian proses peniruan pola perilaku saja, tetapi juga melalui proses kejiwaan yang sangat mendalam. Kemudian ada faktor simpati, yaitu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok orang dikarenakan sikapnya. Kemudian bisa juga karena penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya yang sedemikian rupa. Oke, selanjutnya ada faktor motivasi, yang dimana faktor motivasi ini yaitu rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Motivasi biasanya diberikan oleh orang yang memiliki status yang lebih tinggi dan berwibawa. Contohnya seperti motivasi dari seorang ayah kepada anaknya dan dari seorang guru kepada siswanya. Dan yang terakhir ada faktor empati. Faktor empati ini mirip dengan faktor simpati ya, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati ini dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat dalam atau intens. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk proses sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok, yang berdasarkan potensi dan kekuatan masing-masing. Proses sosial atau hubungan timbal balik tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada kerjasama atau corporation. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Raucek dan Warren mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembandingan tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan, merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya, proses bentuk sosial yang kedua adalah persaingan atau competition. Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lain. Sesuatu itu bisa berbentuk harta benda atau popularitas tertentu. Persaingan biasanya bersifat individu.
Apabila hasil dari persaingan itu dianggap cukup untuk memenuhi kepentingan pribadi, akan tetapi apabila hasilnya dianggap tidak cukup bagi seseorang, maka persaingan bisa terjadi antara kelompok, yaitu antara satu kelompok kerjasama dengan kelompok kerjasama yang lain. Persaingan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persaingan pribadi dan persaingan kelompok. Persaingan pribadi sendiri adalah persaingan yang berlangsung antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, adalah persaingan yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok. Bentuk kegiatan ini biasanya didorong oleh motivasi sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan status sosial. Yang kedua, memperoleh jodoh. Yang ketiga, mendapatkan kekuasaan. Yang keempat, mendapatkan nama baik. Yang kelima, mendapatkan kekayaan. Yang keenam, perbedaan agama, dan lain-lain. Baik, bentuk proses sosial yang berikutnya adalah pertikaian atau pertentangan atau konflik. Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Artinya, di satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya. Singkatnya, pertikaian dapat diartikan sebagai usaha penghapusan keberadaan pihak lain. Sedangkan pertentangan adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jadi, pertentangan atau pertikaian dapat memungkinkan penyesuaian kembali jika fungsi norma-norma sosial dan toleransi antara pribadi masih cukup kuat. Kecuali itu, pertikaian dapat pula membantu memperkuat kembali norma-norma sosial yang hampir tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk proses sosial yang terakhir adalah akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat. Tujuan akomodasi dapat berbeda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu yang pertama, untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi di sini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa atau kedua pendapat tersebut agar menghasilkan satu pola yang baru. Yang kedua, untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. Nah, teman-teman, berdasarkan materi yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu yang sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Nah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika masih ada kekurangan dalam penjelasan maupun materi yang telah kami bawakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.